الذي الحمد لله القوي سلطانه الواضح البرهان المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Amma ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para habaib, para alim ulama, para asatid, wabil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Uthman Al-Habsyi, yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Ahmad bin Taha bin Yahya, yang saya cintai, yang saya muliakan Al-Habib Ja'far Al-Qas, dan seluruh para habaib yang saya cintai, yang saya muliakan segenap para asatid, para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir pada malam yang mulia ini, yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau sekalian. Kita doakan semoga beliau semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan zahir batinnya oleh Allah, diistiqomahkan dalam dakwahnya oleh Allah, dimenangkan dalam perjuangannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai, yang saya muliakan hadirin hadirat, muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda, para pemudi sekalian yang hadir pada acara yang mulia ini, acara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Mudah-mudahan duduknya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat pada malam yang mulia ini, baik itu nikmat iman ataupun nikmat Islam. Segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah yang masih menancapkan kalimat la ilaha illallah di dalam hati dan jiwa kita. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih menjadikan lisan-lisan kita basah untuk berzikrullah, yang menjadikan lisan-lisan kita basah untuk berzikir mengingat Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dan ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir kepada Allah, hanya dengan menyebut nama Allah akan tenang hati ini. Saudara-saudara, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan lisan-lisan kita basah pada malam yang mulia ini untuk bersama-sama memuji dan bersolawat kepada kekasih Allah, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang pada malam hari ini Allah menjadikan langkah kaki kita sebagai langkah kaki yang penuh dengan berkah. Allah jadikan langkah kita sebagai langkah yang menuju pengampunannya. Apa sebab?
saya katakan langkahan kaki kita menjadi langkahan kaki menuju pengampunan, karena tidaklah seorang hamba berjalan keluar dari rumahnya kemudian datang ke suatu tempat yang baik, ke suatu tempat yang mulia, ke suatu tempat yang agung, ke suatu tempat yang diperingatkan sejarah baginda Nabi Muhammad, kecuali akan Allah berikan dia pengampunan dari segala dosanya, dari setiap langkahan kakinya, dan Allah angkat derajatnya dari sekian langkahan kakinya. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendudukkan kita tanpa berbeda kasta, yang mendudukkan kita tanpa memandang rupa. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang indah, ada yang tidak indah, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang tampan, ada yang tidak tampan, ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Allah dudukkan kita sama rata karena kita adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada kemuliaan, tidak ada kesempurnaan, tidak ada keagungan kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keagungan bagi siapapun kecuali keagungan itu berasal bersumber dari ketakwaannya kepada Allah, dari ketakutannya kepada Allah, dari kecintaannya kepada Allah. Apabila orang itu bertakwa, apabila orang itu besar cintanya, apabila dia takut kepada Allah, maka dengan sebab takut dan takwa itu Allah akan mencintainya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara, berfirman di dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Dari sekian banyak ayat Allah yang berbicara di dalam Al-Quran, maka Allah mengatakan sesungguhnya manusia yang paling utama, manusia yang paling baik bukan cuma rupanya yang baik, bukan cuma bajunya yang baik, bukan cuma kendaraannya yang baik, tetapi sejauh apa, sebesar apa, sebaik apa ketakwaannya kepada Allah. Walaupun dia dari hamba-hamba yang tidak beruang, walaupun dia dari hamba-hamba yang miskin, walaupun dia dari budak-budak yang diperjualbelikan, tetapi apabila dia punya takwa, apabila dia takwanya hebat di dalam hatinya, apabila cintanya kepada Allah itu besar, maka Allah akan mencintainya. Sebab Allah tidak memandang fisik kita, Allah tidak menilai daripada raga kita, Allah tidak melihat baju dan penampilan kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa kalian, Allah tidak melihat bentuk tubuh kalian, Allah tidak melihat wajah kalian, mau cantik, mau jelek, mau tampan, mau tidak tampan, Allah tidak peduli itu, Allah tidak melihat itu. Apa yang Allah lihat, apa yang Allah perhatikan, apa yang Allah nilai, apa yang Allah pandang? Yang Allah pandang walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kalian, Allah melihat niat baik kalian, Allah melihat sanubari kalian, Allah melihat hati kalian. Kalau hati kita baik, hati kita penuh cinta kepada Nabi Muhammad, maka Allah akan mencintai kita walaupun kita adalah manusia yang hina, walaupun kita tidak memiliki kekayaan harta benda. Saudara-saudara, Maha Suci Allah yang pada malam yang mulia ini mendudukkan kita bersama-sama untuk memperingati peristiwa yang besar, untuk memperingati peristiwa yang agung, yakni perjumpaan seorang hamba kepada Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya. Maka tidak ada satupun riwayat, tidak ada satupun sejarah yang bisa menandingi perjumpaan kekasih dengan kekasihnya melebihi perjumpaan baginda Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang memberikan kepada Anda nafas, yang memberikan kepada Anda hati,
sebejat apapun kita, maka masih ada di dalam hati kita rasa untuk mencintai Nabi Muhammad. Segala puji dan syukur kepada Allah. Allah masih menancapkan dalam hati kita, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang Allah tancapkan, yakni ingin mengikuti Nabi Yuna Muhammad, ingin bisa mempelajari kisahnya Nabi Muhammad. Maka Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz, beliau mengatakan, bersyukurlah kamu kepada Allah apabila hatimu masih dihiasi, masih Allah jadikan suka gembira ketika mendengarkan namanya Nabi Muhammad. Sebab orang yang celaka, saudara-saudara, orang yang celaka, orang yang ketika Allah berikan segala-galanya di alam dunia, Allah berikan dia harta, Allah berikan dia kekuasaan, Allah berikan dia pangkat dan jabatan, tetapi kekuasaan itu tidak menambah dia dekat dengan Rasulullah, tetapi harta itu tidak menambahkan dia dekat dengan Rasulullah, tetapi segala kenikmatan yang ia peroleh tidak menambah kedekatannya dengan Rasulullah. Maka segala puja dan puji syukur kepada Allah. Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama-sama untuk memperingati peristiwa perjalanan kekasih Allah, namanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling baik jasadnya, paling baik hatinya, paling baik zahirnya, paling baik batinnya, paling baik segala-galanya, paling baik. Karena itu Al-Imam Busiri mengatakan di dalam qasidah burdahnya, fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasani. Dialah seorang Rasul yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah pilih dari sekian banyak makhluk dan ciptaannya. Allah pilih dia menjadi sebagai pemimpin para nabi dan para rasul. Karena apa? Karena kebaikan zahirnya, karena kebaikan batinnya, sehingga Allah menjadikan nabi kita sebagai pemimpin para nabi dan para rasul. Saudara-saudara, alhamdulillah, salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada manusia yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada fa asyara bisabbabati wal wusta. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim, yang menjaga anak yatim, yang mencukupi kebutuhan anak yatim, seperti ini nanti di dalam sorga. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menunjukkan betapa dekatnya orang yang mencintai anak yatim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, karena malam hari ini adalah peringatan Isra sekaligus santunan anak yatim, maka tolong disimak baik-baik, maka tolong didengarkan baik-baik, karena dua hal ini adalah dua hal yang besar. Dua hal ini yang ingin saya sampaikan, peristiwa yang besar, dan dua hal ini adalah cara bagi kita untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah mendudukkan kita dalam acara Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra wal Mi'raj dilaksanakan di setiap tempat. Isra wal Mi'raj diperingati di setiap tempat, di masjid, di musola, di kota, di desa, di rumah,
di halaman, dimanapun tempat Isra wal Mi'raj diperingati, saudara-saudara. Untuk apa Isra Mi'raj diperingati? Untuk apa Isra Mi'raj diadakan acaranya? Untuk apa Isra Mi'raj diperingati daripada perjalanan kisah Nabi kita bersama? Karena saudara-saudara, di dalam Isra wal Mi'raj ini terdapat satu peristiwa yang besar yang tidak mungkin saya kupas dan saya bahas dengan jelas semuanya. Akan tetapi kita belajar dari peristiwa Isra wal Mi'raj ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Ini majelis ilmu, saudara-saudara. Ini tempat belajar, saudara-saudara. Ini tempat kita ngaji. Asy-Syaikh Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa yang suka berbicara di dalam majelis ilmu agama, yang suka berbicara di tempat-tempat pengajian, maka dikhawatirkan dia matinya tidak baik. Saudara-saudara, disimak baik-baik. Anda yang datang ini, kalau cuma rame-ramean, mending Anda pulang tidur di rumah, lebih enak, saudara-saudara. Tapi kalau Anda ingin mendengarkan sejarah kehebatan Rasulullah, sejarah perjalanan Rasulullah, keagungan dan kekuasaan Allah, maka Anda datang ke tempat ini untuk mendengarkan akan hal itu. Jangan ada yang berbicara, jangan ada yang banyak bicara, saudara-saudara. Bukan karena saya yang berceramah, bukan karena saya yang berbicara. Anda diminta untuk tidak berbicara karena Anda dalam keadaan memperingati peristiwa Nabi Muhammad. Bukan saya yang mulia, bukan saya yang agung, tetapi kita pada malam hari ini memperingati peristiwa manusia yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra juz 15, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Tolong didengarkan baik-baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ibu bapak, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yang bernama Nabi Muhammad minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah perjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram di kota suci Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, alladzi barakna haulahu, kemudian yang kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar menunjukkan kebesaran dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Saudara-saudara, peristiwa Isra wal Mi'raj, banyak orang yang tidak beriman dan meyakini, banyak orang yang tidak tahu perjalanan ini, banyak yang ditutup-tutupi dan tidak mau disampaikan kepada umat manusia. Saudara-saudara, jika banyak orang bercerita tentang mukjizat para nabi dan para rasul, maka mukjizat yang paling besar adalah mukjizat baginda Nabi Muhammad. Jika para nabi dan para rasul memiliki kehebatan mukjizat, apa itu mukjizat? Banyak orang yang tidak tahu mukjizat, Bu. Mukjizat itu adalah sesuatu keajaiban atau sesuatu yang hebat
yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain sebagai tanda dan bukti bahwa orang tersebut adalah utusan Allah. Itu mukjizat. Contoh para nabi dan para rasul untuk membuktikan bahwa mereka adalah utusan Allah, Allah berikan dia mukjizat. Apa di antaranya? Di antaranya mukjizat Nabi Isa alaihi salam bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Mukjizat Nabi Musa alaihi salam bisa membelah lautan. Mukjizat Nabi Ibrahim ketika dilempar saudara-saudara ke kobaran api tidak terbakar jasadnya. Mukjizat Nabi Ibrahim ketika menyembelih daripada putranya tidak tersembelih dan terpotong leher putranya. Mukjizat demi mukjizat para nabi dan para rasul seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah berikan kepada mereka mukjizat-mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah sesuatu hal di luar akal manusia, kejadian yang hebat sebagai bukti dan tanda bahwa kebenaran adanya utusan Allah, adanya Rasulullah, adanya kekasih Allah yang Allah perintahkan untuk mengajarkan manusia dari kesesatan menuju ketaatan, dari kekufuran menuju ketaatan, agar mereka mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukjizat itu hanya diberikan kepada para nabi, tidak kepada selain nabi. Tetapi ada juga kemuliaan kelebihan yang Allah berikan bukan kepada nabi, tetapi juga kepada para wali. Itu namanya bukan mukjizat, tapi itu namanya karamat. Itu namanya karomah. Ada juga satu hal di luar nalar akal manusia, kehebatan yang terjadi, tetapi tidak Allah berikan kepada nabi, tidak Allah berikan kepada wali, Allah berikan kepada hamba-hamba yang pendosa. Itu namanya istidraj. Tolong disimak baik-baik sebelum kita memaparkan tentang Isra wal Mi'raj. Zaman sekarang ini banyak orang yang salah paham. Kalau terjadi kepada Nabi itu namanya mukjizat. Contoh, Nabi masih kecil, anak-anak kita nih bu, anak-anak kita nih pak, kalau masih kecil mainannya main mobil-mobilan, main tanah, mainnya macam-macam, main balon. Kalau yang viral main lato-lato, saudara-saudara. Betul? Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mainannya bukan lato-lato, mainannya bukan mobil-mobilan, bulan dimain-mainkan, saudara-saudara. Bulan kalau disuruh geser ke kanan, geser itu bulan. Kalau suruh geser ke kiri, geser itu bulan. Subhanallah. Itu Nabi masih kecil. Kalau Nabi masih kecil, belum jadi Nabi, kalau ada kelebihan seperti itu namanya irhasot. Irhasot. Contoh lagi, Nabi bu pernah lagi kelaparan. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah ibu Sayyidina Ali, namanya Fatimah bintu Asad. Waktu Rasulullah lagi lapar, Rasulullah datang ke pohon korma. Rasulullah nunjuk, pohon korma langsung merunduk seakan-akan memberikan buahnya kepada Nabi Muhammad. Itu Rasulullah masih Kalau kejadian luar biasa seperti itu terjadi, sedangkan Rasulullah belum jadi Nabi, maka itu disebut irhasot. Dengarkan baik-baik, berarti itu namanya kejadian luar biasa sebelum Nabi diangkat menjadi paham bu? Jelas bu? Itu namanya Kalau Nabi sudah jadi Rasul, sudah jadi Nabi, maka beda, bukan irhasot tapi mukjizat. Contoh, Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Tetapi Nabi kita jauh lebih hebat, saudara-saudara. Nabi kita jauh lebih bagus, Nabi kita jauh lebih dahsyat. Contoh,
ada orang Yahudi menghadiahkan Nabi kambing yang sudah matang siap disantap mau dimakan. Ketika sampai hadiah dari Yahudi itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mau dimakan oleh Nabi Muhammad, ini Nabi sudah jadi Rasul, sudah jadi utusan Allah. Daging itu bu, daging itu bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, jangan makan aku, karena aku sudah dilumuri dengan racun ya Rasulullah. Ini bukan menghidupkan orang mati, bukan menghidupkan benda mati, tapi benda mati yang sudah dicincang-cincang berbicara dengan sendirinya kepada Nabi Muhammad. Ini jauh lebih hebat. Nah, kejadian luar biasa itu apabila Nabi sudah menjadi Rasul, maka itu disebut mukjizat. Paham tidak? Jelas tidak? Kalau sebelum jadi Nabi namanya irhasot. Kalau setelah jadi Nabi namanya mukjizat. Paham sudah?